Halo sahabat 44, Ada Bu Dwi di sini. ada Pak Imam di sini. Kalian sedang mendengarkan podcast 44. Halo. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Pak Imam? Hari ini kita akan bahas tentang gaya belajar. Nah, sebelumnya sahabat 44 sudah tahu belum ya gaya belajar itu apa sih? Apa ya? Ayo, Bu Dwi. Ya, Saya mau tanya nih, gaya belajar itu apa sih sebenarnya? gaya belajar atau istilah kerennya itu learning style, yaitu pilihan cara belajar seseorang untuk memahami pembelajaran. Oke, berarti gaya belajar itu cara masing-masing dari kita untuk mempermudah kita dalam memahami pelajaran gitu ya. Ya, betul. Apa sih pentingnya kita tahu gaya belajar kita? Tentunya sangat penting Pak Imam, karena ketika kamu sudah bisa menemukan gaya belajar, kamu akan lebih mudah menerima informasi tersebut. Oke. Pun juga informasi yang didapatkan itu akan lebih mudah diingat dan lebih lama juga diingat. Oke, berarti dia tertanam di memori kita Betul. lebih lama gitu ya. Iya. Kalau kita menemukan gaya belajar yang tepat gitu ya. Yang sesuai dengan kita. Ada apa aja sih gaya belajar itu sebenarnya? Gaya belajar ini ada 3 macam Pak Imam. Apa aja tuh? Ada visual, Visual, oke. auditorial, dan Auditorial. kinestetik. Dan kinestetik. Visual, auditorial, dan kinestetik. Ya, Nah, itu ada apa sih? Ada semacam ciri-cirinya nggak sih? oke. Visual itu apa? Auditorial itu apa? Gitu. Yang pertama nih ya, visual. Visual ini lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi mereka itu belajar dengan cara melihat. Oke. Ciri-cirinya yaitu mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian tidak terganggu dengan keributan. Nah, Oke. untuk mereka ini, jadi ketika ada suara-suara di sekitar mereka, contohnya nih musik, nah mereka tuh masih tetap bisa fokus, bisa menyerap informasinya, dan itu tuh tidak akan terganggu oleh keributan apapun. Oh, berarti dia lebih fokus belajar itu dengan melihat sesuatu Ya, gitu ya. Misalnya gambar atau apa gitu ya, membaca gitu mungkin kali ya. Ya, kayak gitu. Oke. Kemudian ciri selanjutnya juga ada lebih suka membaca daripada dibacakan. Oh iya, lebih suka membaca gitu. Oke. Yang kedua yaitu auditorial. Auditorial. Auditorial ini lebih banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Mereka itu belajar dengan cara mendengar. Oh, gimana nih? bayangan saya dengan telinga itu berarti dia ketika berhadapan dengan guru menghadapkan mukanya, dia menghadapkan telinganya gitu. Tidak, jadi ini Enggak ya? dengan alat indera Oh, dengan pendengarannya alatnya. dia. Yang paling dominan gitu ya? Yang paling dominan. Oke, Jadi oke. mereka banyak belajar dengan cara mendengar apa yang informasi apa yang diserap oleh dia melalui pendengaran. Oke. Ada ciri lagi? Ciri-cirinya untuk auditorial yaitu suka berbicara kepada diri sendiri sewaktu belajar. Oh, saya nggak paham maksudnya gimana tuh. Jadi, ini nih ketika misalnya kayak kita mau belajar nih, besok ulangan, kita tuh baca, tapi juga kita suka omongin tuh apa yang kita sedang baca. Oke. Tuh, jadi tuh apa yang kita baca, apa yang kita ungkapkan itu lebih masuk ke diri kita. Iya. Tuh, daripada kita cuma belajar dalam hati nih, suaranya dalam hati aja. Nah, itu. Oh, bedanya gitu. Jadi lebih disuarakan gitu mungkin ya. Lebih disuarakan, Oh, ada oke. suaranya sehingga tahu juga nih antara mulut kita berbicara dengan otak kita sinkron gak nih gitu. Oh, gitu. Berarti bukan dia ngomong-ngomong sendiri nggak jelas gitu ya? Enggak, jadi sesuai sama teksnya apa. Jadi dia lebih mencerna melalui suara tersebut, suara yang dia keluarkan. Oke. Oke. Selanjutnya? Ciri-cirinya yaitu mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Nah, ini adalah kebalikannya dari visual tadi. Oke, berarti dia sensitif terhadap suara lain gitu ya. itu, jadi Mungkin ketika lagi ngedengerin guru, tahu ada teman kelasnya yang gendang-gendang. Nah, itu langsung konsentrasinya buyar. Atau langsung marah-marah ya. Wah. Betul. Gitu. Ya, berisik banget sih gitu. gitu. Lalu juga ada suka menjelaskan dengan panjang lebar. Oke, suka menjelaskan Tadi, dengan panjang lebar. Nah, balik lagi tuh yang pertama, suka berbicara kepada diri sendiri sewaktu belajar gitu. Jadi dia tuh udah berbicara melalui suaranya, dia juga menjelaskan secara panjang lebar. Yang ketiga, yang terakhir nih, kinestetik. Kinestetik, apa tuh kinestetik? Lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dia pelajari. Oke, Tuh, contohnya ciri-cirinya. gimana? Oh, ciri-cirinya gimana tuh? Ketika dia menghafal dengan berjalan bolak-balik. Besok mau ulangan nih, Pak Imam nih. Nah, pas baca bukunya, dia tuh nggak bisa duduk diam di satu tempat,
Dan itu harus gak banyak gerak, harus jalan-jalan. Sambil baca bukunya, dia sambil gerak-gerak bolak-balik nih. Dari kamar ke kamar mandi misalnya, atau ke dapur gitu, sambil baca bukunya. Sambil baca buku. Capek tapi harus tuh ya? Capek sih. Misalnya lagi, saya ngebayangin misalnya si orang yang kinestetik ini lagi baca buku, sambil jalan, tahu-tahu sampai Bogor aja. Itu dia. Ya, berarti pintunya harus kekunci ya, harus ketutup. Kunci. Iya. Aneh juga ya, gaya belajar kayak gitu ya. Iya, tapi mereka akan senang gitu. Mereka akan senang dengan akan lebih mudah masuk ya ketika bergerak gitu ya. Oke. Yang selanjutnya itu ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi saat dia bilang bulat, maka tangan dia akan membentuk sebuah bulatan. Untuk bulatan. Gitu. Jadi harus ada anggota tubuh yang bergerak gitu ya. Mengikuti apa yang sedang dia pelajari. Berarti anak-anak dengan tipe atau gaya belajar kayak gini akan sangat mudah mungkin ya ketika menyerap pelajaran olahraga, seni, tari gitu ya, karena itu tertarik dengan gerakan gitu ya, lebih ingat gitu ya. Ya, betul. Oke. Dan terakhir nih, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Tadi Sudah Pak Imam sudah pernah mencobanya? Belum sih. Nah, jadi pas baca nih besok mau ulangan, baca secara tidak sadar tangan kamu atau telunjuk kamu menunjuk ke bacaan tersebut. Berarti dia tunjuk hurufnya gitu ya. Sambil dibaca, paham. Entah itu dalam hati ataupun bersuara, jari dia juga ikut. Berarti dia menggunakan jari ya ketika membaca gitu ya. Oke, paham. Itu secara tidak sadar. Benar. Oke. Nah, itu tuh tadi gaya belajar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Bu Dwi tadi, kira-kira nih sahabat 44 gaya belajarnya gimana ya? Sudah mulai mereka-reka belum tuh? Nah, sudah mulai tergambar kan nih? Oh iya nih gitu. Iya. Oke, Bu Dwi, kira-kira nih setiap gaya belajar itu punya ini nggak sih cara belajar yang efektif? Kan beda tuh tiganya, ketiganya kan beda. Pasti cara belajarnya juga beda dong gitu. Iya, betul. Ada nih Pak Imam. Nah, ini aku kasih tahu ya. Oke, untuk visual, cara belajar efektifnya yaitu yang pertama belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Gitu. Jadi bagi mereka nih yang visual, di buku paket kan suka ada ya gambar-gambar. Nah, mereka itu akan lebih senang dan lebih masuk ketika melihat gambarnya dulu. Jadi ini toh gitu. Iya, berarti mereka lebih tertarik kepada gambar. Betul. Gitu ya. Jadi kalau di buku kalau ada bacaan itu pusing ya ngelihatnya, kadang suka pusing panjang gitu lebar gitu. Terus. Nah, yang kedua yaitu membuat coretan, simbol dan tanda-tanda penting. Mungkin kalau bacaan mungkin digaris bawahi atau diwarnain, di stabilo gitu ya. Itu benar. Oke. Yang selanjutnya menggunakan video dan gambar-gambar berwarna. Berarti dengan gaya belajar yang visual ini, kalau dia nonton video itu mungkin jadi lebih paham gitu ya, ketimbang membaca atau mendengarkan gitu ya, misalnya video simulasi gitu ya, itu lebih efektif ya buat mereka. Jadi membacanya di ini juga didampingi juga oleh video-video tadi. Oke. Dan terakhir membuat pengelompokan. Itu maksudnya apa tuh? Udah ditandain. Ini toh yang namanya planet Saturnus. Di Saturnus itu ada satelitnya apa saja. Setelah dia tandai, dia simpan. Ini tuh planet Saturnus. Terus gimana sih kalau planet Uranus? Gitu. Berarti dikelompok-kelompokkan begitu ya. Baik. Itu tadi visual. Nah, kalau auditorial gimana tuh? Kalau auditorial itu cara belajarnya yang pertama membaca dengan suara. Nyaring berarti ya. Dan juga bercerita, tadi ya. Sambil dibaca, keluarlah tuh suaranya juga gitu. Biar dia dapat feedback gitu ya. Dari sana. Oke. Selanjutnya? Yang selanjutnya menulis ulang yang dipelajari atau meringkas tulisannya tersebut. Kemudian diskusi, berdebat, dan wawancara. Jadi banyak-banyaklah tuh berdebat, banyaklah itu berdiskusi, berdebat juga hal yang baik ya. Betul baik. Untuk merecall lagi apa sih yang telah kita pelajari. Dan terakhir mendengarkan melalui kaset dan juga seminar. Termasuk mendengar YouTube, podcast gitu ya. Itu. Kan belajar itu sekarang bukan cuma sekedar dari baca buku aja ya. Tapi bisa dari video, dari podcast dan sebagainya. Dan orang dengan tipe auditori ini
mereka senang itu ya pakai headset ya, sambil benar, ngopi gitu ya saat senja. Aduh, anak senja banget ya Pak Imam ya. Nah di sahabat 44 mungkin ada yang anak senja? Ada kali yang suka pakai apa tote bag. Ada tulisan-tulisannya ya kan? Ada tulisannya. Iya gitu. Benar. Kayaknya Pak Imam juga hafal banget nih. Oke, itu tadi yang auditorial. Yang terakhir yaitu kinestetik. Kinestetik cara belajar efektifnya yaitu yang pertama melakukan banyak praktek. Oh, praktek. Secara langsung. Berarti kalau misalnya ketika dia belajar IPA gitu ya, dia akan lebih paham ketika masuk lab. Betul. Praktek, memperagakan langsung gitu ya. Oke. Yang kedua yaitu mengamati demo atau contoh konkretnya tadi. Sama ya, masih berhubungan dengan yang tadi yang pertama ya. Oke. Berarti yang melihat gurunya membawa alat peraga gitu ya. Itu lambung itu udah di sebelah mana? Dia tuh harus tahu lambung itu ada di sebelah harus mana. Harus dibelek lambungnya dikeluarkan gitu ya. Harus dipegang amat. Terus melakukan drama, permainan dan aktivitas lapangan. Oh, berarti ini harus membutuhkan apa ya? Peragaan gitu, kegiatan peragaan, kegiatan lapangan. Oh, ini yang suka dengan olahraga ini kemungkinan besar kinestetik berarti ya. Kinestetik benar. Oke. Ada lagi nggak? Lalu menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan dan puzzle. Kayak tadi ya, alat peraga, struktur manusia gitu. Alat pencernaan tuh apa aja sih gitu. Iya, kan ada tuh di lab yang kayak manekin gitu ya, ada yang tulang aja, rangka gitu ya. Iya. Mungkin kalau IPS ada globe. Nah, globe di sebelah mana sih benua Asia itu? Mereka akan lebih paham ketika dengan itu ada bentuk langsungnya gitu, peraganya. Dan terakhir menggunakan gerakan dalam belajar. Oke, jadi harus bergerak-gerak, lebih banyak bergerak. Bergeraknya. Wah, menarik banget ya Bu Dwi ya. Ternyata gaya belajar setiap orang itu beda-beda ya. Pastinya. Dan setiap gaya belajar ada cara belajar efektifnya masing-masing gitu ya. Jangan sampai tertukar tuh, hati-hati kalau ketukar, ntar malah nggak masuk. Nah, kira-kira Bu Dwi, bagaimana cara supaya kita tahu gaya belajar kita tuh yang mana sih, yang kinestetik, visual atau auditorial? Cara mengetahuinya itu bagaimana? Tentunya pastinya kita harus belajar dulu Pak Imam. Itu pentingnya sih, kita harus belajar dulu. Iya sih, kalau nggak belajar gimana bisa tahu cara belajar atau gaya belajarnya. Nah kalau kita nggak belajar, kita mau tahu dari mana? Itu pun kita harus ada proses mencoba dan gagal atau trial and error. Dimana kita sudah bisa awalnya nyoba nih si visual dulu. Pertama, saya tuh suka nggak ya kalau melihat sesuatu melalui gambar? Setelah dirasa kayaknya nggak cocok, kemudian pindahlah tuh ke auditorial. Ternyata di auditorial juga ternyata belum ada nih seraknya nih. Kita pindah dulu ke kinestetik. Nah, dari ketiga tersebut mana yang lebih kamu sukai dan sesuai dengan diri kamu? Iya, kira-kira dari ketiga itu mana jodohnya ya? Iya, itu dia. Tapi nggak menutup kemungkinan nih Pak Imam, seseorang itu hanya mempunyai satu gaya belajar saja. Dia tuh bisa punya 1 sampai 2 gaya belajar yang dia punya gitu. Penting banget ya buat sahabat 44 menemukan gaya belajar seperti yang dijelaskan oleh Bu Dwi tadi. Betul, ya, dicoba deh yang mana nih kira-kira yang cocok. Kalau sudah nemu, mungkin bisa menyerap pelajaran dengan sangat baik. Setelah ketemu, kita terapkan dan konsisten. Dengan cara belajar efektifnya tadi gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau seperti itu sahabat 44, marilah kita temukan dan terapkan cara belajar efektif ya, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kenapa? Karena itu bagian dari strategi belajar. Deketin gebetan aja ada strateginya, apalagi belajar. Iya. Oh iya, sahabat 44, menurut kamu gaya belajar apa yang tepat untuk orang yang kerjanya cuma rebahan di rumah? Apa ya?